Halo, salam profit. Apa kabar teman-teman? Ya, saat ini di video ini kita akan belajar analisa fundamental trading forex ya teman-teman. Jadi di video ini saya tidak membahas secara banyak karena teman-teman juga bisa searching di Google ataupun di link-link ataupun buku-buku. Nah, saya akan membahas tentang belajar analisa fundamental secara sederhana ya teman-teman. Oke. Nah, dalam trading forex itu ada dua analisa, salah satunya analisa fundamental ya teman-teman. Jadi banyak para fund manager maupun instansi keuangan menggunakan analisa ini. Nah, kita sih sebagai trader retail kebanyakan sih trading menggunakan analisa teknikal ya teman-teman. Jadi ini pembahasan tentang fundamental tidak terlalu banyak di video selanjutnya. Sedangkan bagaimana analisa teknikal mungkin akan banyak sekali yang akan kita bahas teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin belajar silakan simak video ini ya teman-teman. Nah, analisa fundamental adalah cara melihat pasar melalui kondisi ekonomi teman-teman, kekuatan sosial, dan politik yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Nah, kenapa digunakan oleh fund manager atau instansi keuangan? Mereka bisa lebih cepat dapat informasi secara global teman-teman. Sedangkan kita mungkin terbatas oleh waktu gitu. Nah, nanti ada beberapa sumber yang kita juga bisa melihat informasi-informasi tentang fundamental ini ya teman-teman. Oke. Nah, dengan kata lain, kita melihat ekonomi yang baik atau ekonomi yang menyebalkan, maksudnya ekonomi yang buruk. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sih keadaan ekonomi suatu negara di mana yang negara tersebut mata uang itu yang sedang atau akan kita perdagangkan. Nah, bagaimana analisa fundamental ini bisa terjadi adalah ketika ekonomi suatu negara yang baik, konsepnya gini, ketika ekonomi suatu negara yang baik, maka mata uang mereka juga ikut baik. Nah, dan berakibat pada kepercayaan yang meningkat dari negara-negara lain terhadap mata uang tersebut gitu. Jadi sebagai contoh, nilai dolar Amerika terus meningkat karena ekonomi di Amerika menguat dan membaik gitu. Nah, jadi konsekuensinya suku bunga bisa lebih tinggi untuk mengendalikan inflasi, efeknya nilai dolar juga akan terus menguat gitu. Jadi teman-teman, jadi ketika negara itu dalam kondisi baik, tidak ada bencana, tidak ada permasalahan ekonomi, mata uangnya naik, kita bisa menganalisa nih, oh berarti mata uang ini sedang naik, sedangkan mata uang misalkan lawannya euro USD, berarti si euro ini kemungkinan tidak sekuat mata uang USD gitu. Walaupun dalam kondisi si euro ini uang mata uang Eropa ini sedang naik juga gitu. Jadi kita bisa lihat negara mana nih yang kondisi ekonominya lagi terbaik gitu. Oke. Nah, seperti gambar di sini, good economy, higher currency value. Terus bad economy, lower currency value kan. Ya, nah di atas adalah salah satu contoh ilustrasi bagaimana fundamental dapat berpengaruh pada nilai mata uang gitu. Nah, untuk saat ini kita ambil garis dasarnya saja nih bahwa analisa fundamental adalah cara untuk menganalisa pasar melalui kondisi ekonomi dari negara-negara yang bersangkutan gitu, teman-teman. Untuk mempelajari analisa fundamental dengan benar, maka teman-teman harus mempelajari ilmu ekonomi finansial secara makro. Oke, misalnya, mengapa kenaikan suku bunga dapat menjadikan nilai mata uang menguat? Nah, di sini tidak akan dijelaskan secara mendetail teman-teman tentang hukum-hukum ekonomi tersebut. Namun ada beberapa berita atau indikator ekonomi yang sekiranya dapat kita gunakan sebagai acuan gitu. Nah, kondisi politik dan perekonomian misalkan negara Amerika Serikat sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian dunia karena itu news dan data ekonomi Amerika Serikat sering dijadikan sebagai acuan oleh para investor terhadap pergerakan mata uang dunia gitu loh. Jadi
eh karena simpelnya gini, karena nanti kita banyak memperdagangkan mata uang USD, maka secara tidak langsung perekonomian Amerika itu mewakili apa yang akan kita analisa untuk trading gitu teman-teman. Oke. Nah, ini sebagai contoh yang terjadi di Amerika nih. Kayak car sales, ketika car sales suku bunganya naik, dia mata uangnya akan menguat teman-teman. Seperti customer credit atau CI, ketika dia naik, ya mata uang menaik gitu loh. Nah, seperti balance of payment. Ketika balance of payment suku bunganya naik, ini mata uang US naik gitu, sedangkan mata uang yang lain turun. Nah, ini teman-teman eh, banyak informasi di internet tentang ini. Jadi teman-teman bisa memakai acuan fundamental juga untuk sebagai transaksi. Oke. Nah, setelah teman-teman mengetahui hal ini, pertanyaannya adalah di mana saya bisa memperoleh data-data atau berita tersebut ya teman-teman. Nah, teman-teman nggak perlu repot karena dengan berkembangnya internet, teman-teman bisa memperoleh data atau berita dengan sangat cepat sekali. Sebagai contoh, nah teman-teman bisa buka eh, link website Forex Factory. Ini kita setting dulu waktu Indonesia GMT plus 7 Indonesia dan Hanoi. Oke, Jakarta, waktu Jakarta, save setting. Oke, nah setelah kita sesuai jam saat ini adalah video ini terrekod jam 4.49 ya. Oke, teman-teman, kita kembali melihat di sini seperti video ini dibuat tanggal 22, kita akan mendapatkan informasi nih jam 10 malam nanti ini ada CB Leading Index. Nah, jadi ini adalah informasi nih yang akan diberitahukan oleh uh, website ini untuk news ke depan yang akan terjadi seperti apa gitu. Nah, di sini ada beberapa informasi gitu, oke. Nah, uh, kalau untuk melihat untuk melihat hike atau tidaknya impact, nah di sini ada warnanya nih teman-teman. Kalau misalnya dia berwarna seperti kita contoh, kita akan buka per this week ya. Oke. Nah, seperti ini. Seperti besok tanggal 23 ketika jam 10 malam nih ada merah. Nah, ini yang biasanya teman-teman untuk retail seperti teman-teman trader digunakan pada waktu ini bisa menjadi suatu opsi untuk trading ataupun bisa menjadi opsi untuk tidak trading mereka gitu, oke. Pada hari Rabu terjadi ada yang merah-merah ini di NZD New Zealand. Terus pada malam harinya lagi jam 10 ada merah lagi. Nah, jadi kita tidak usah repot gitu teman-teman untuk mencari data ekonomi melalui berita-berita global ya. Kita cukup mencari sumber aja di internet, di link-link website yang memberikan informasi tentang news gitu. Oke. Di sini kalau misalkan kita setting juga teman-teman, ini misalnya kita setting antara dari impactnya terlalu besar sama menengah ya. Nah ini, nah jadi ini kita bisa melihat nih kira-kira hari Jumat besok tidak ada berita yang terlalu high impact gitu. Jadi ternyata banyak terjadi high impact pada hari Rabu gitu. Jadi ya teman-teman harus hati-hati untuk di pair mata uang CAD, terus NZD, GBP sama USD gitu. Dan juga harus hati-hati di jam-jam ini karena sering terjadi pergerakan yang volatilitasnya tinggi banget gitu, oke. Mungkin untuk analisa fundamental hanya sesimpel itu saja teman-teman yang bisa kami berikan. Teman-teman bisa mencari informasinya lebih dengan buku kalau jika teman-teman tidak suka analisa teknikal, jika ingin trading dengan analisa fundamental, jadi teman-teman bisa searching, bisa mencari informasi lebih lanjut
ya balik ke buku ataupun ke link-link website. Nah, video selanjutnya kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana cara analisa teknikal teman-teman. Oke, terima kasih. Salam profit dari kami, idelpip.com.